Ikhlas itu merupakan salah satu dari 2 syarat diterimanya amal soleh. Syarat yang pertama, kalau kita mau mengamalkan amal soleh itu akan diterima oleh Allah. Allah akan memberikan ganjaran dan balasan kepada kita. Syaratnya satu, amalan itu harus sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita melaksanakan amal soleh itu niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian semuanya, wahai manusia. Mana di antara kalian semuanya yang baik amalannya? Lah, baik amalan itu maksudnya bagaimana? Imam Fudail bin Iyad mengatakan, yang paling baik amalannya itu adalah yang paling murni diniatkan hanya lillahi ta'ala. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban la yuqbal. Amal itu jika ikhlas karena Allah tetapi tidak benar. Tidak benar itu artinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, lam yuqbal, tidak diterima. Wa in kana shawaban, jika sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi tidak murni lillahi ta'ala, lam yuqbal, tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, syaratnya 2, falyamal amalan sholihan, amalnya itu harus soleh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika dia beramal soleh, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan niat riya. Kenapa harus ikhlas? Karena siapapun yang ikhlas, Pak, lillahi ta'ala, dia akan diselamatkan oleh Allah dari godaan setan. Siapapun yang ikhlas, nek ngamal ikhlas, pasti Allah akan menjaga dia dari godaan setan. Dan itu disampaikan setan sendiri, Pak. Itu setan mengatakan, ya Allah, hamba-hambamu arep tak godho, akan saya sesatkan. Ning aku tidak bisa menggoda dan menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Yaitu surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan ketika dia membangkang, tidak mau taat kepada perintah Allah untuk sujud, yaitu hormat kepada Nabi Adam, dia diusir oleh Allah dari surga. Ketika dia diusir dan dilaknat oleh Allah, Pak, iblis malah nggak mau tobat. Iblis malah bilang kepada Allah, ya Allah, karena gara-gara Adam aku ini dilaknat, saya akan menyesatkan dan menggoda semua anak turunnya Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali anak-anak Adam yang ikhlas. Siapapun anak Adam yang dalam
seluruh amal ibadahnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari godaan setan. Terakhir Pak ya, terakhir. Lah Nabi Yusuf itu loh Pak, berhasil selamat menghindarkan diri dari godaan Zulaikha yang cantik. Di istana itu sudah tidak ada orang, sepi. Kamarnya sudah disiapkan. Sudah digoda. Zulaikha cantik banget, Yusuf juga ganteng banget. Kok bisa Nabi Yusuf itu bisa selamat dari godaan? Ya karena Nabi Yusuf itu orangnya ikhlas Pak lillahi ta'ala. Dalilnya mana? Surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Zulaikha itu ada rasa senang kepada Yusuf. Yusuf sebagaimana manusia biasa itu juga ada rasa senang kepada Zulaikha. Ketika Zulaikha menggoda dia, Allah menjaga Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya. Begitulah aku Allah menyelamatkan Yusuf dari godaan Zulaikha. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Apa-apa ikhlas. Kegiatan apapun ikhlas karena Allah. Bukan pamer. Bukan riya. Siapapun yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi di dunia ini. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang. Kharaja salasatun yamshuna fa asabahumul mataru fadakhalu fi gharin fi jabalin fanhattat alaihim sakhratun sampai akhirnya. Hadisnya panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Pak, dulu zaman dahulu ada 3 orang. 3 orang ini mereka sedang dalam perjalanan. Kemudian turun hujan. Akhirnya mereka mencari perlindungan dari hujan supaya tidak basah. Mereka bertiga akhirnya mendapati sebuah gua. Akhirnya mereka berlindung masuk ke dalam gua. Karena hujannya deres, Pak. Tanah longsor, ada batu besar yang juga ikut longsor menutupi pintu gua tersebut. Karena mereka mengetahui pintu gua tersebut tertutup, akhirnya mereka mau keluar, tidak bisa keluar. Batunya besar, mereka bertiga berusaha untuk mendorong batu itu, mereka nggak kuat. Itu kalau lama-lama mereka di situ kehabisan makan, kehabisan minum, lama-lama kan mati di dalam gua. Akhirnya mereka berusaha untuk keluar dari gua itu, Pak. Didorong-dorong pintu itu, batu itu, batunya nggak bergeming sama sekali karena gede batunya. Akhirnya mereka itu, Bapak Ibu saya hormati, semua tenaga, semua upaya mereka sudah lakukan, tapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Tidak mampu mendorong batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Akhirnya Bapak Ibu saya hormati, mereka akhirnya
jalan terakhir dan pamungkas adalah minta pertolongan, minta kemudahan, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Pak. Yang pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suatu hari, karena dia ini Pak, kerjaannya dia ini peternak kambing. Pekerjaannya ngangon kambing, tapi kambingnya banyak. Jadi biasanya itu dia pagi-pagi ngangon kambing, terus nanti pulang sore-sore diperah susunya untuk dimakan, untuk diminum. Suatu hari bapak-bapak ini pagi-pagi mengeluarkan kambing-kambingnya dari kandang, kemudian dibawa ke padang pasir cari rumput. Ternyata jaraknya jauh, Pak. Akhirnya sore ketika harus pulang ke rumahnya itu telat pulangnya. Pulangnya sampai malam, telat. Biasanya kalau dia pulang sore hari, apa yang dilakukan bapak ini? Memerah susu dari kambing-kambing itu, kemudian bawa susu kambing satu mangkok besar, terus diberikan kepada orang tuanya, agar orang tuanya minum dulu, bapak ibunya minum dulu, selesai bapak ibunya minum, baru dia minum, istrinya minum, anak-anaknya minum. Lah hari itu dia pulang, telat pulangnya, Pak, karena tempat gembalaannya agak jauh, jadi pulangnya telat, malam pulangnya. Akhirnya dia memerah susu, di malam hari dia perah susu dari kambing-kambing itu. Terus susu itu ditaruh di mangkok besar, kemudian dia pergi membawa susu itu ke rumah orang tuanya. Ternyata orang tuanya, Pak, pintunya sudah ditutup, dua orang tuanya sudah tidur. Diketok-ketok, orang ketiduran, orang tuanya nggak dibuka. Akhirnya dia tunggu, Pak, di depan pintu orang tuanya, pintu rumah orang tuanya. Dia nunggu dengan membawa susu mangkok besar. Dan anak-anaknya yang masih kecil itu, Pak, narik-narik celananya, Pak. Pak, lapar, Pak. Aku ngeleh, Pak. Aku haus, Pak. Aku mau susu, Pak, gitu. Tapi orang tuanya ini tidak pedulikan anaknya, karena dia ingin mendahulukan orang tuanya daripada dia sendiri, daripada keluarganya. Dan itu, Pak, dia tunggu dengan membawa mangkok yang berisi dengan susu penuh itu sampai subuh. Sampai subuh, ketika subuh datang, orang tuanya terbangun, buka pintu, akhirnya didapati anaknya masih menunggu bawa susu itu. Akhirnya orang tuanya minum susu, kemudian baru anak-anaknya setelah itu minum susu, dia minum susu, istrinya minum susu. Bakti kepada orang tua, mendahulukan orang tua daripada dirinya dan keluarganya. Nah, itu yang betul, Pak. Terus orang ini berdoa, ya Allah, kalau itu aku lakukan ikhlas karena mengharapkan ridhomu, ya Allah. Pak, berarti kan ikhlas, Pak. Kalau dia melakukan itu tidak ikhlas, Allah nggak terima. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau itu sampai anakku saya biarkan merengek nangis, tidak saya kasih susu, kecuali orang tuaku minum dulu, dan itu saya tunggu sampai pagi. Kalau itu aku lakukan karena ikhlas mengharapkan ridhomu, bukan pamer, bukan riya, ya Allah. Kalau ikhlas, tolonglah aku, ya Allah, keluarkan aku dari sini. Karena dia itu, Pak, melakukan itu dulu, yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabahi itu doanya, Allah kabulkan. Kemudian pintunya geser sedikit, serik.
genter sedikit. Paling tangannya bisa dikeluarkan, tapi kepalanya, badannya belum bisa dikeluarkan. Baru tangannya sedikit. Batunya buka sedikit. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya sepupu. Sepupu itu anak paman, Pak ya. Anak paman atau anak sepupu. Sepupu itu seorang wanita. Lah sepupuku ini butuh bantuan duit. Terus dia pinjem sama saya. Akhirnya saya nggak mau kasih pinjem. Saya tidak mau ngasih dia pinjem dengan cuma-cuma, enggak. Saya bilang kepada sepupuku yang perempuan itu, kalau kamu mau pinjeman, akan saya beri pinjeman, tapi kamu harus melayani saya. Kamu harus tidur sama saya. Sepupunya akhirnya nggak mau pulang. Tapi beberapa hari itu Bapak Ibu, sepupunya itu betul-betul kondisinya sulit dan mau tidak mau harus mendapatkan bantuan. Akhirnya dengan terpaksa sepupunya itu datang ke tempatnya, kemudian menyerahkan dirinya, mau tidur bersama dia. Kemudian orang yang kedua ini bilang, ya Allah, ketika saya sudah berada sama sepupu saya itu di kamar berdua, dan saya sudah siap melakukan, dia juga siap melakukan. Kemudian dia bilang kepada saya, sepupuku perempuan bilang kepada saya, wahai sepupuku, janganlah kamu melepaskan cincin dari jari kecuali dengan cara yang halal. Artinya sepupu perempuan itu menasihati saya. Saat itu ya Allah, saya ingat engkau ya Allah, saya takut kepada kamu. Akhirnya saya tidak jadi melakukannya itu. Akhirnya saya kasih uang itu. Ini uangnya, nggak usah dipinjem, saya kasihkan sama kamu. Pulang sana. Ya Allah, jika aku tidak jadi melakukan perbuatan zina itu, kalau aku meninggalkan maksiat itu karena ikhlas, murni hanya ingin mendapatkan ridhomu ya Allah, tolonglah aku, keluarkanlah aku dari gua ini. Betul Pak. Karena dia melakukannya itu Pak, ikhlas karena Allah. Bukan takut dihina orang, bukan takut dicela orang, karena ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, bukan karena yang lain. Maka Allah geser, batu itu digeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini bos, aku ini banyak punya anak buah. Tiba-tiba suatu hari ada seorang laki-laki datang kepadaku minta pekerjaan. Akhirnya saya kasih pekerjaan ya Allah. Dia bekerja dengan giat beberapa hari. Kemudian dia belum sempat minta upahnya kepada saya. Dia buru-buru pergi meninggalkan tempat kerjaan. Mungkin karena ada keperluan yang sangat mendesak sehingga dia nggak sempat minta izin sama saya, tidak sempat minta upahnya kepada saya. Ya Allah, akhirnya upah orang itu saya kumpulkan dan saya belikan kambing. Terus kambing itu saya lepas di sebuah lembah yang penuh dengan rumput. Akhirnya kambing itu beranak. Akhirnya memenuhi lembah, kambing semuanya Pak. Berapa ribu kambing yang ada di lembah itu. Suatu hari itu orang yang punya upah, yang upahnya saya belikan kambing, datang kepada saya. Kemudian dia minta upahnya kepada saya, ya Allah,
Akhirnya saya bawa orang itu ke lembah yang penuh dengan kambing itu. Saya bilang kepada dia, "Mas, itu loh upahmu." Nah, seorang pemuda ini akhirnya dia berkata kepada bapak itu, "Pak, jangan ngece saya lah, jangan menghina saya. Upahku itu enggak sebanyak kambing sepenuh lembah itu. Aku hanya bekerja beberapa hari, masa bapak ngasih saya kambing sebanyak itu. Jangan ngece saya lah, Pak. Saya ini memang orang nggak punya, bapak itu orang kaya, tapi jangan ngece-ngece kayak gitulah." Akhirnya bapak itu bilang, "Betul Mas, dulu upahmu itu saya belikan kambing, terus kambing itu saya lepas di lembah, itu jadi sebanyak itu. Ambil sana, itu upahmu." Akhirnya orangnya itu ngambil kambing ribuan bawa pulang. Kemudian bapak itu bilang, "Ya Allah, amanah yang saya lakukan itu, kalau memang ikhlas hanya mengharap ridhomu, bukan karena yang lain, ya Allah, keluarkanlah aku dari gua ini." Akhirnya Pak, batu itu akhirnya menggeser, akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat bertiga. Ini kan menjadikan kesimpulan bahwa kalau ikhlas lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Hormati, manfaat dari ikhlas yang keempat, bahwa ikhlas itu Bapak Ibu saya hormati, merupakan salah satu sebab yang membuat kita itu tenang, tentram, damai, ayem. Jadi yang membuat hati kita tenang, tentrem, itu bukan oke bondo, enggak Pak. Banyaknya harta enggak, kedudukan tinggi, pangkat yang tinggi enggak. Yang membuat hati kita tenang, tentram, sakinah, tumakninah, itu adalah kalau kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat kita tenang. Sebab apa Bapak yang saya hormati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa tujuan hidupnya itu hanya akhirat, mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah. Jadi tujuan hidupnya itu akhirat, Pak. Ini kan merupakan bentuk dari keikhlasan. Wis pokoknya semua kegiatan tujuannya adalah akhirat. Kalau itu yang dia lakukan, mangkanatil akhiratu hammahu. Kalau akhirat itu merupakan cita-citanya, tujuannya murni akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan hatinya ini Pak merasa cukup. Allah jadikan hatinya merasa cukup. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa atathu dunya, harta benda akan datang kepadanya. Wa hiya raghimah. Sedangkan datangnya harta benda kepada dia dalam keadaan mudah. Jadi dia itu tujuan hidupnya itu memang ikhlas murni karena Allah Pak, untuk akhirat. Satu, Allah akan membuat hatinya itu merasa cukup, qanaah, merasa apa yang dia miliki ki wis akeh. Kemudian Allah akan membantunya untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Dan harta benda akan datang kepada dia dengan mudah. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya ingin mendapatkan dunia.
Jadi tujuan hidupnya itu ya pengen penak ndok dunya tok. Bahkan kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah itu ya tujuannya ya dunya, Pak. Biar dipuji orang, biar dianggap ini, biar dianggap itu. Jadi tujuan hidupnya itu dunia, enggak ada akhiratnya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan itu selalu terbayang di depan matanya. Bendina kemrungsung, rumangsa kurang akeh terus. Ada temannya yang mendapatkan nikmat melebihi dia, pusing dia kepalanya. Tetangganya nyodok sugih sithik, mumet sirahe, Pak. Akhirnya kadang-kadang dia itu pengen mengamankan kekayaan sampai 7 turunan. Akhirnya terpaksa korupsi, terpaksa nyolong, terpaksa, bukan terpaksa Pak ya, sengaja, sengaja. Akhirnya apa lagi? Wallahu alam bener atau enggak itu ngingu tuyul. Akhirnya ngepet. Nah, gitu Pak. Jadi kalau orang tujuannya itu mung donya tok Pak ini, Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan matanya terus. Wedi miskin, wedi melarat, wedi kurang. Wes akhirnya hidupnya itu enggak ada ketenangan sama sekali. Rumangsa kurang terus. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan mempersulit segala urusannya. Allah membuat sulit urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan harta benda yang dia cari dan menjadi tujuan hidupnya itu tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya tidak datang kepada dia harta benda itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Manfaat ikhlas yang kelima. Dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi amal soleh kita Pak, amal soleh yang kita lakukan senajan atau meskipun sedikit, kalau kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Mila para ulama riyin, ulama zaman dahulu, sebagian di antara ulama zaman dahulu ada yang mengatakan begini Pak. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kadang-kadang amal soleh meskipun sedikit, meskipun amal itu kecil, tapi kalau kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang besar. Yang membesarkan amalan itu adalah niat kita, ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang amal soleh yang besar, amal soleh yang luar biasa besarnya. Tapi kadang-kadang amal soleh yang besarnya luar biasa itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai sedikit, dinilai oleh Allah menjadi kecil karena kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, contoh. Dahulu
sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita jalang, wanita pelacur, dosane akeh. Dalam sebuah perjalanan, Pak, di padang pasir, dia kehausan. Terus dia mendapatkan ada sumur. Di dalam sumur ana banyune, Pak. Akhirnya dia turun. Ternyata ora ana timbone, Pak. Akhirnya dia turun ke sumur itu terus minum. Ketika si perempuan yang nakal ini naik ke atas, tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing itu kelaparan, anjing itu mau mati. Akhirnya seorang wanita pelacur ini, akhirnya dia turun lagi, Pak. Turun lagi untuk mengambilkan air yang akan diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Nah kan tidak ada timbo, caranya piye? Gimana caranya dia mengambil air tersebut? Maka sepatunya dicopot. Terus dia ambil air dengan sepatunya itu, terus sepatunya dicokot, Pak, digigit. Digigit oleh si perempuan itu karena tangan dan kakinya dipakai untuk manjat ke atas. Sampai atas, sepatunya itu diberikan kepada anjing, sehingga anjing itu minum, dan anjing itu akhirnya tidak kehausan lagi, selamat nyawanya, tidak mati. Itu kan remeh, Pak, itu ya, kecil. Ngasih minum anjing, itu kan suatu perbuatan yang ibaratnya apa ya, Pak, kecil lah. Kalau memberi minum manusia, lah itu baru luar biasa besar. Ini kan memberi minum anjing. Dan anjing kan nggak boleh dimakan, Pak, ya haram. Karena dia melakukan itu, memberi minum anjing itu, karena dia itu tidak ada niat yang lain. Tidak ada pamrih yang lain kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah terima amal yang ringan itu, kemudian Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya semuanya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, itu kan ngasih minum anjing itu kan remeh, Pak, ya kecil. Tapi karena dia lakukan ikhlas, tidak mengharap siapa-siapa. Lah mengharap siapa wong ora ana sapa-sapa. Temannya enggak ada, orang juga enggak ada. Dia memberi minum anjing itu lillahi ta'ala, karena hanya Allah saja yang melihat. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Itulah keutamaan ikhlas. Yang kelima, amalan sedikit kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, akan di mata Allah, di sisi Allah akan menjadi besar. Kemudian juga Bapak-Ibu yang saya hormati, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengampuni dosa seseorang yang menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan itu kan perbuatan yang kecil, Pak. Kalau kita naik motor kita hentikan sejenak, kemudian duri itu kita singkirkan. Atau kalau kita sedang goes, kita berhenti, kemudian duri itu kita singkirkan. Itu kan remeh, Pak. Kecil. Tapi kalau kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menganggapnya itu suatu perbuatan amal soleh yang luar biasa besarnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan, ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, Pak, sendirian, rano wong. Kemudian ada duri, kemudian ia singkirkan. Dan tidak ada siapa-siapa. Dia singkirkan duri itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sudi mengampuni dosa-dosanya,
dan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian manfaat atau faidah ikhlas yang keenam. Apa itu? Kalau umat ini, umat Nabi Muhammad ini do ikhlas dalam menjalankan ajaran agama, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat ini menang. Umat ini kok kalahan? Kenapa umat ini kalahan, Pak? Dora ikhlas. Banyak yang tidak ikhlas. Banyak yang ketika beramal tidak untuk mengharap ridhone Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang beramal ning tujuannya supaya nama baiknya naik, nama kelompoknya naik, nama keluarganya naik, nama kantornya naik. Karena tidak ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala tidak memenangkan umat ini, Pak. Dalilnya mana? Kalau umat ini ikhlas, Allah akan memberikan kemenangan. Nera ikhlas orang bakal menang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini bidha'ifiha, disebabkan karena sebagian dari umat ini yang lemah. Allah menolong umat ini melalui sebagian dari umat ini sing lemah, yang lemah. Apa itu maksudnya lemah? Yang hartanya sedikit, yang cacat, yang hidupnya kekurangan. Karena mereka, Pak, orang-orang yang lemah dari umat ini, gara-gara mereka itulah Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini. Yang kaya akhirnya tetap kaya. Yang tinggi kedudukannya akhirnya tetap tinggi kedudukannya. Karena Allah tolong mereka melalui orang-orang yang lemah. Allah menolong umat ini melalui orang-orang yang lemah atau dengan orang-orang yang lemah. Maksudnya adalah dengan doanya orang yang lemah, dengan sholatnya orang yang lemah, dan dengan ikhlasnya orang yang lemah. Gitu, Pak. Dan ini menunjukkan, Bapak yang saya hormati, kalau kita mempunyai tetangga yang lemah, mempunyai teman yang lemah, mempunyai saudara yang lemah, karena mereka orang-orang yang lemah itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong kita melalui orang-orang yang lemah? Biasane wong-wong sing lemah itu, Pak, nek ndonga tenanan, kalau berdoa sungguh-sungguh, betul Pak ya? Orang kalau lemah, Pak, mungkin lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kedudukannya, kadang-kadang itu nek ndonga tenanan, sungguh-sungguh ndonga. Dan kadang-kadang kalau orang itu ora lemah, kuat, apa-apa duwe, apa sing dikersakno terpenuhi, arep apa-apa kelakon. Biasanya orang seperti itu nek ndonga harus ndonga. Kurang tenanan, ngopo ndonga tenanan, aku wis duwe kabeh, gitu kan, Pak? Nah, makanya kadang-kadang orang yang lemah itu
Banyak sekali orang-orang yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kedudukannya. Itu nek doa itu tenanan sungguh-sungguh. Kalau sholat juga begitu Pak. Sholatnya juga rata-rata sholatnya tenanan sungguh-sungguh. Apalagi keikhlasannya tanpa pamrih. Orang kalau lemah itu nek ngelakoni apa-apa, kebanyakan mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa orang yang lemah, dengan sholatnya orang yang lemah, dengan keikhlasannya orang-orang yang lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini, sehingga umat ini maju, umat ini menangan, sehingga umat-umat yang lain yang bukan Islam mereka selalu kalah. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, manfaat dari ikhlas yang 7 adalah dengan ikhlas itu kita akan dapat menjauhkan diri dari iri dan dengki. Kalau ada orang iri dengki berarti kurang ikhlas Pak. Terus pokoknya kalau kita lihat, kalau hati kita kok iri, hati kita kok dengki karo wong, berarti kita ada keikhlasan yang kurang. Berarti ada sesuatu yang enggak ikhlas. Hal itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Jubair bin Mut'im. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada 3 perkara. Kalau kita mengamalkan 3 perkara itu, hati kita tidak akan ada iri dan dengkinya. 1. Ikhlasul amali lillah. Yaitu kalau kita beramal soleh, niatnya ikhlas, murni mengharapkan ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, wan nasihatu liwulatil amri, dan mau memberi nasihat pemimpin. Mau memberi nasihat Pak. Anggere ana ketuae salah, terus dia memberi nasihat dengan baik, berarti dia ikhlas. Kalau pemimpinnya salah, neng memberi nasihatnya kok dengan cara yang enggak baik, mungkin dia enggak ikhlas. Pemimpinnya salah, kemudian dijelek-jelekkan di muka umum, digerenengi ke sana kemari, mungkin dia caranya dalam memberi nasihat itu salah karena dia enggak ikhlas. Kalau ikhlas kan memberi nasihat kan, orang yang ikhlas memberi nasihat itu tujuannya supaya pemimpinnya jadi baik. Akhirnya dia memberi nasihatnya pelan-pelan, diem-diem. Nggak ada orang, terus dia ngomongi bisik-bisik supaya nggak ketahuan orang. Supaya pemimpinnya tidak malu. Nah itu berarti dia ikhlas Pak, tujuannya baik. Nomor 3, waluzumul jamaati, dan terus bersama persatuan umat Islam. Bareng-bareng karo kancane wong Islam. Anggere ana wong Islam Pak, dia tidak mau bareng dengan sesama orang Islam, malah senenge bareng karo non-Islam. Nah, itu berarti tanda dia kurang ikhlas. Mungkin dia enggak ikhlas, mungkin karena dia tidak dijadikan ketua, mungkin dia tidak dianggap, mungkin dia tidak diberi jabatan, mungkin dia tidak diberi kedudukan, akhirnya ra gelem karo kancane wong Islam, geleme malah karo non-Islam. Berarti ora ikhlas berarti. Nah, inilah Bapak-Ibu yang saya hormati, manfaat yang ke-7 dari keikhlasan. Anggere kita ikhlas, insya Allah hati kita selamat dari iri dan dengki. Ada 3 perkara, saya ulangi, yang kalau kita lakukan 3 perkara ini, Allah akan menghilangkan iri dan dengki dari hati kita. 1, ikhlas karena Allah dalam beramal. Ikhlas wis pokoknya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Insya Allah nanti kita selamat dari iri dan dengki.
Kemudian memberi nasihat pemimpin yang salah dengan cara yang baik. Dan nomor 3, gelem mau berkumpul bersama sesama umat Islam. Itulah Bapak Ibu saya hormati, hadis dari Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasrah itu loh Pak. Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika farghab. Fa'idha faragta, kalau kamu selesai melaksanakan tugas-tugas kamu, sudah selesai dari satu kegiatan, fansob, lakukan kegiatan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya mengharaplah kepada Allah. Mengharaplah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya, ridhonya, surganya. Sebab kalau kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan. Wa ila rabbika farghab, hanya mengharaplah apa yang ada di sisi Allah. Apa itu? Ridhonya. Kalau kita mengharap ridhonya Pak, besok di surga Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, ketika orang-orang yang menjadi penghuni surga itu sudah masuk surga, sudah menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, orang yang masuk surga itu Pak, baru nyicipi nikmati surga, baru nyicipi loh Pak, baru nyicipi nikmati surga itu, terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rekosomu poso, rekosomu melarat ning kuwe sabar, rekosomu kuwe entuk lara, diberi Allah musibah ning kuwe sabar, rekosomu salat 5 waktu, rekosomu tarawih, rekosomu sedekah, rekosomu nyambut gawe sing halal. Ijeh krasa apa ora? Orang-orang pada menjawab, ya Allah, sudah tidak kerasa lagi. Jadi sengsaranya hidup di dunia dalam rangka taat kepada Allah, menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah-sunnah, sabar terhadap cobaan, baru nyicipi nikmati surga itu Pak, wis lali rekosone. Kemudian setelah itu mereka menikmati surga. Setelah mereka menikmati surga, kenikmatan surga itu, Allah dawuh kepada mereka, hei penduduk surga, hal raditum, kowe wis lega lila apa hurung? Sudah lega lila dengan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian di surga ini apa belum? Wong do jawab Pak, pun kula pun lega lila. Terus Rasul, kemudian Allah dawuh, mulai sekarang saya berikan kepada kalian ridhoku, dan aku setelah ini tidak akan marah dan murka kepada kalian. Nah, itu besok di surga. Kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pak, pahala iki akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah, dan pahala itu akan kekal abadi dan akan diberikan oleh Allah besok di surga. Nyun sewu Pak, nek kendaraan apik selot suwe selot elek, gitu apa mboten? Wong apik, wong Pak apik selot suwe selot tuwek elek, gitu mboten? Omah apik selot suwe selot lawas selot elek. Ning nek ganjarane Allah Subhanahu wa taala khairu wa abqa, itu lebih baik dan kekal abadi. Ya, ngoten Bapak Ibu saya hormati, mugi-mugi semoga ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, agar kita selalu menjaga keikhlasan kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.